ngalamin gak sih hubungan yang tadinya anget, tiba-tiba jadi dingin? Dia, cowok yang kamu sayang, kok kayak ngejauh? Bukan karena benci, tapi anehnya justru pas dia kelihatan mulai bener-bener jatuh cinta. Ini tuh sebuah paradoks yang bikin pusing banget. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas psikologi di baliknya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan ini nih, inti dari semua kebingungan kita. Secara logika kan gak masuk akal ya. Harusnya makin cinta, makin deket dong. Kenapa ini malah mundur? Percaya deh, ini bukan sekedar drama, tapi ada sebuah pertarungan psikologis yang dalam banget di kepalanya. Dan disinilah kuncinya. Coba bayangin, sementara seorang wanita mungkin lagi mikir, apa dia orang yang tepat buatku? Pria yang tulus itu justru lagi ngaca dan nanya ke dirinya sendiri, apa aku pantas buat dia? Fokusnya tuh bukan ke hubungan, tapi ke dirinya sendiri. Sebuah perang batin yang seringkali nggak kelihatan sama sekali. Oke, buat ngerti ini semua, kita perlu mundur sedikit, melihat jejak evolusi yang ternyata ngebentuk cara pria mandang cinta. Semuanya berawal dari naluri dasar sebagai seorang penyedia. Jadi gini, bagi banyak pria, cinta itu seringkali diartikan sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab buat apa? Ya buat ngelindungin, buat nyediain kebutuhan, buat mastiin pasangannya aman. Makanya pas cinta itu datang, itu bukan cuma soal deg-degan, tapi juga jadi semacam beban. Beban buat jadi sosok yang bisa diandelin. Dan ini tuh bukan ngarang loh, ada dasar ilmiahnya. Namanya teori investasi orang tua. Gampangnya gini, secara evolusi, betina itu cenderung lebih selektif karena, ya, investasi biologis mereka lebih besar. Hamil, melahirkan, dan lain-lain. Nah, ini bikin para jantan jadi harus terus-terusan bersaing dan ngebuktiin kalau mereka layak. Dinamika purba inilah yang tanpa sadar masih ke bawah sampai sekarang. Jadi, dorongan buat ngebuktiin diri itu sebenarnya udah ada dari dulu. Di dunia modern, wujudnya berubah jadi tekanan buat mapan secara finansial, punya karir yang jelas dan stabil secara emosional. Dia ngerasa harus lulus ujian ini sendirian sebelum akhirnya berani buat ngasih hatinya 100%. Kalau naluri dari dalam itu udah kayak bara api, ekspektasi dari luar itu bensin yang nyiram apinya. Tekanan dari masyarakat, inilah yang bikin perasaan nggak mampu itu jadi berlipat-lipat lebih berat. Tekanannya apa aja sih? Wah, banyak banget. Berbagai sumber nunjukin hal yang mirip-mirip. Status finansial, karir, pencapaian, bahkan sampai latar belakang keluarga. Semua ini jadi kayak daftar periksa di dalam kepalanya. Dan pertanyaan yang terus-terusan muncul itu cuma satu. Apa aku udah cukup baik? Nah, inilah momen puncaknya. Jatuh cinta itu kayak nyalain lampu sorot ke semua daftar periksa tadi. Setiap kekurangan rasanya jadi gede banget. Dan suara di kepalanya itu makin kencang. Apa aku cukup baik buat dia? Beban ini seringkali rasanya terlalu berat buat ditanggung sendirian. Sekarang, mari kita lihat gimana ini semua bisa jadi sebuah tragedi salah paham. Bayangin aja ada dua orang yang lagi main game, tapi pakai papan skor yang aturannya beda total. Disinilah letak kesalahpahamannya yang paling fatal. Si pria kejebak sama pertanyaan soal kelayakan. Apakah aku pantas? Sementara si wanita seringnya ngelihat dari sudut pandang kecocokan. Apakah kita cocok? Dia sibuk ngejudge dirinya sendiri, sementara pasangannya lagi menilai hubungan mereka. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Dan ini dikonfirmasi sama banyak penelitian psikologi. Wanita, apalagi untuk komitmen jangka panjang, cenderung memprioritaskan karakter, stabilitas emosi, kepribadian yang suportif, komitmen yang beneran tulus. Iya, stabilitas finansial itu penting, tapi seringkali itu bagian dari rasa aman secara keseluruhan, bukan satu-satunya tolak ukur kesuksesan. Jadi ini dia poin yang paling, nyeseknya. Dia menarik diri karena ngerasa udah gagal dalam sebuah tes, padahal bisa jadi pasangannya sama sekali nggak lagi ngasih tes apa-apa. Dia itu lagi berantem sama standar yang dia ciptain sendiri, yang terus-terusan dikomporin sama masyarakat. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa mulai ngeliat perilakunya dari sudut pandang yang beda banget. Bukan sebagai penolakan, tapi sebagai sebuah pertarungan internal yang sunyi. Ini adalah cara pandang yang paling penting buat kita pegang. Saat dia diam atau ngejauh, dia itu bukan lagi lari dari kamu atau dari hubungan. Dia lagi masuk ke guanya buat ngadepin monster-monster keraguannya sendiri. Pertarungan ini tuh antara dirinya dan egonya. Ada kutipan keren dari Kompasiana yang ngingetin kita soal ini. Proses introspeksi diri yang menyakitkan ini justru nunjukin ketulusannya. Dia nggak mau gegabah dalam mencintai. Dia mau mastiin dulu kalau dia itu nggak akan jadi sumber luka buat orang yang dia sayang. Dan dunia psikologi juga mendukung perspektif ini.
Sumber dari Lemonade ngejelasin kalau pria itu sering banget butuh waktu buat memproses. Mereka nganalisis, mastiin hubungan ini aman, dan ngebangun fondasi yang kuat dulu di pikiran mereka, sebelum berani buka diri sepenuhnya. Jadi, keheningannya itu adalah ruang prosesnya. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Ini adalah ajakan untuk sebuah perspektif baru dalam cara kita melihat cinta. Pada akhirnya, cinta sejati itu harusnya nggak terasa kayak ujian kelayakan. Cinta harusnya jadi ruang aman di mana dua orang bisa tumbuh bareng, saling dukung kekuatannya, dan saling nyembuhin kerapuhannya. Bukan sebuah pengadilan di mana salah satu pihak ngerasa harus terus-terusan ngebuktiin nilainya. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita semua, karena perasaan nggak pantas ini mungkin jauh lebih universal dari yang kita bayangin. Pernahkah kalian ada di posisi itu, entah sebagai pria atau wanita? Yuk kita buka diskusi yang jujur dan saling menguatkan di kolom komentar.